Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Safatriana dengan NIM 1814101168. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS yang diberikan oleh MK Pasar Modal Syariah. Pertanyaan yang pertama ialah perkembangan pasar modal syariah dalam masa pandemi ini. Pada masa pandemi ini, pasar modal syariah mengalami pertumbuhan yang meningkat pada triwulan pertama, kedua, dan ketiga, yang dimana sumbernya berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan 2020. Pada perkembangan triwulan pertama terjadi peningkatan terhadap jumlah saham syariah, sukuk korporasi, sukuk negara, dan reksadana syariah. Di sisi lain, terdapat penurunan pada nilai indeks dan kapitalisasi pasar di hampir seluruh indeks syariah. Triwulan kedua secara umum mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini tercermin dari meningkatnya saham syariah, sukuk negara, dan reksadana syariah. Selain itu, indeks ISSI juga mengalami kenaikan sebesar 8,15% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Di sisi lain, terdapat penurunan penurunan jumlah dan nilai pada sukuk korporasi outstanding. Hal ini dikarenakan karena terdapat jumlah sukuk yang jatuh tempo lebih besar dibandingkan jumlah penerbitan sukuk korporasi. Pada triwulan ketiga ini, secara umum mengalami peningkatan, walaupun indeks ISSI mengalami penurunan sebesar 0,76%. Walaupun terjadi penurunan, tetapi nilai kapitalisasi pasar ISSI ini mengalami kenaikan sebesar 0,09% atau quart to quart. NAB reksadana syariah, nilai outstanding sukuk korporasi dan sukuk negara mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan kedua pada tahun 2020 ini. Baik, sumber yang kedua diambil dari Investor Daily, yang dimana pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan pemahaman masyarakat terhadap investasi berbasis syariah dan meningkatnya jumlah saham syariah. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Inarno Dejaji, mengatakan jumlah saham syariah per 27 Oktober 2020 mengalami peningkatan sebesar 90,3% menjadi 451 saham dibandingkan dengan perolehan tahun 2011 sebesar 137 saham atau tumbuh 63,6% dari total saham. Kapitalisasi saham syariah mencapai 51,4%. Dengan total persentase, total nilai transaksi saham syariah mencapai 53,7%. Volume transaksi saham syariah mencapai 56,9% dan frekuensi saham syariah tercatat 61,9% dari total frekuensi transaksi saham di bursa. Itu data anggota bursa yang menyediakan layanan syariah online trading system menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir jumlah investor syariah tumbuh 1.500% dari 4.908 investor pada tahun 2015 menjadi 80.152 investor pada September 2020 dengan tingkat keaktifan mencapai 25,2%, dan itu menunjukkan bahwa investasi syariah telah populer di masyarakat. Pertanyaan yang kedua ialah bagaimana cara menjadi investor agar tidak menyalahi prinsip Islam. Yang pertama, kita itu harus mengenali semua variabel utama yang ada di investasi pasar modal syariah dengan mengenali perusahaan yang menjadi wakil kita dalam transaksi. Yang kedua, kita harus memahami regulasi yang dimana ada dasar-dasar dan fatwanya. Yang ketiga, kita itu harus memahami saham syariah yang agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Cara yang kedua, dengan kita mempelajari semua variabel yang ada di pasar modal syariah. Misalnya kita mempelajari perusahaan efek yang sudah memiliki SOTS. Terus kita mempelajari tentang analisis fundamental yang dimana terkait dengan kinerja perusahaan dan analisis teknikal yang dimana
Ya, kita tahu nih kapan waktu kita untuk menjual saham tersebut. Yang ketiga, dengan investasi. Investor saham syariah merujuk pada mereka yang melakukan investasi saham syariah dengan periode lama atau periode jangka panjang. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.